Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat prosem atau program semester dengan cara yang tercepat. Bagaimana? Nah, sekarang saya tampilkan di sini ada contoh prosem jadi. Maklum ya, prosem jadi, tapi saya akan menunjukkan praktek secara detailnya bagaimana cara mengisi dari isi prosem ini. Nah, di sini pertama kita harus menyiapkan dulu sebelum kita membuat prosem ini ya, yang ada di layar saya ini. Sebelum kita membuat atau membuat prosem ini atau program semester ini, kita harus menyiapkan pertama yaitu adalah kalender akademik. Nah, kalender akademik ini yang harus sampean perhatikan, kalender akademik ini harus sesuai dengan provinsi masing-masing ya. Misalnya sampean nanti carinya di mana ini prosem ini, bisa dari sekolahan sendiri mungkin ada kalender akademiknya, atau enggak dari sampean download di internet untuk kalender akademik setiap daerahnya. Nah, di sini saya misalnya memakai kalender akademik daerah dari Jawa Timur. Nah, di sini. Terus apalagi yang dibutuhkan untuk membuat prosem? Nah, di sini Anda harus menyediakan yaitu adalah ini, buku ajarnya ya, buku ajarnya. Buku ajar ini bisa sampean dapat dari sekolahannya atau enggak dari Anda download di internet juga bisa, untuk materi apa yang nanti sesuai dengan materi pelajaran yang ada untuk Anda ajarkan. Nah, di sini kan karena saya mengambil contoh misalnya di sini adalah pendidikan agama Islam. Nah, di sini berarti saya mencari buku pendidikan agama Islam kelas 7 SMP. Nah, setelah dua perangkat ini aja sudah terpenuhi. Nah, ini sudah bisa untuk membuat prosem untuk yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita prakteknya seperti ini. Nah, pertama kita tuliskan adalah mata pelajarannya. Nah, mata pelajarannya ini sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Misalnya nih, kita mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terus kita tulis juga alokasi waktu. Alokasi waktu itu misalnya begini. Kenapa saya menuliskan 3 jam atau minggu? Dalam waktu seminggu Anda itu dapat berapa jam? Alokasi waktunya. Misalnya seminggu saya mengajar cuma sekali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan di situ waktunya 3 jam langsung. Nah, berarti dalam waktu seminggu itu dikasih waktu 3 jam. Nah, di sini alokasi waktunya berarti 3 dalam waktu seminggu. Nah, yang selanjutnya ini kita tuliskan kelas, ini sesuaikan. Terus tujuan tahun pembelajaran di sini misalnya kan saya membuat contoh di sini adalah di tahun 2023 sampai 2024. Nah, selanjutnya setelah kita jadi di ini isi kolom identitasnya ini, kita masuk ke kolom ini. Nah, saya jelaskan secara detail ya. Untuk pertama, ini ada materi pokok. Materi pokok ini kita cari tahu ini dapatnya dari mana materi pokok ini. Nah, materi pokok ini dapatnya dari buku ajarnya sampean. Kemarin tuh ada yang bertanya kepada saya, apabila tidak ada buku ajarnya seperti apa? Nah, Anda bisa lihat di ATP. Atau enggak, di ATP itu kan ada nanti apa-apa yang akan diajarkan ya. Kalau enggak percaya sampean buka aja di ATP. Kalau ATP dapatnya dari mana? Nah, itu nanti saya akan sediakan linknya ya untuk sampean download ATP-nya. Atau enggak bisa Anda lihat di Prota, di program tahunan. Nah, biasanya kan sebelum kita membuat promes atau prosem, kita membuat prota dulu. Nah, kalau sampean bagaimana cara membuat protanya, itu nanti sudah ada video yang sebelumnya saya buatkan. Nah, di sini kalau sampean bingung lebih mudahnya ya, cara lebih cepatnya, Anda lihat di buku ajar ya, di buku ajarnya. Nah, di sini saya coba praktekkan materi pokok. Pertama saya tuliskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, di sini di buku ajarnya ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita buka saja di sini daftar isinya. Nah, di daftar isinya sini
Nah, untuk bab 1 itu pelajarannya adalah ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, ini bisa kita langsung copy saja di bab 1, nanti masuknya ke sini ya sebagai pedoman hidup. Terus nanti materi pokok yang keduanya di sini apa? Yaitu meneladani nama sifat Allah. Berarti kita tinggal buka lagi di sini di bab 2-nya. Misalnya kita ngambil sistemnya seperti itu. Jadi setiap pertemuan satu bab ya. Misalnya seperti itu, atau enggak nanti di sini kan ini kan dalam materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup itu kan 15 jam, berarti nanti kita melakukan pelajaran itu dalam seminggu berapa kali. Nah, kita fokus saja ke sini biar nanti kita tetap paham ya. Jadi kita ambilnya misalnya gini, materi pokok ini per bab aja, jadi setiap babnya kita isinya. Misalnya sini bab 2 meladani nama sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, di sini babnya kita tulis, kita copy ke sini saja, meladani nama dan sifat Allah, dan seterusnya ya sampai di sini saya ambil misalnya 1 2 3 4 5, berarti 5 bab. Di sini berarti di sini di buku ajarnya sampai bab 5. Nah, di sini ya Damaskus pusat peradaban timur Islam. Nah, di sini sudah. Nah, sudah, ini materi pokok kita dapatkan, kita ambil 5 saja karena ini prosem 1 semester saja, tidak 2 semester. Kita ambil 1 semesternya kita bisa mengulang 5 bab. Nah, terus kita masuk ke alokasi waktu. Nah, di alokasi waktu ini perlu sampean pahami untuk SMP. Misalnya saya kan mengambil mata pelajaran SMP di pendidikan agama Islam. Itu dalam waktu setahun itu kan ada 108 jam. Nah, 108 jam dalam waktu setahun ya, setahun. Nah, dalam waktu setahun 108 jam itu dibagi dua karena setiap semester itu dibagi duanya dari 108 itu berapa? Misalnya saya ambil di 57 jam pelajaran. Berarti begini. Di sini jumlahnya adalah 57 jam pelajaran. Nah, dalam waktu setahun. Nah, ini kita kok bisa tahu 108 jam pelajaran pendidikan agama Islam dalam waktu setahun tuh dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari sampean bisa buka di googling untuk alokasi waktu gitu. Alokasi waktu pelajaran SMP. Nah, di sini seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini di total jam pelajaran untuk pendidikan agama Islam di SMP MTS itu 108 jam. Nah, di situ ya sudah kita ketahui. Nah, kita kembali ke sini. Lalu kita bagi-bagi jam pelajarannya ini. Nah, jam pelajarannya ini kita bagi-bagi sesuai dengan banyak sedikitnya materi yang kita ajarkan. Jadi, Anda harus buka dulu buku ajarnya. Tapi kalau Anda misalnya tidak punya buku ajarnya, Anda bisa lihat di ATP-nya. ATP-nya itu seberapa banyak materi yang akan diulang. Nah, itu nanti kita jadi barometer berapa jam untuk mengajarkannya. Misalnya di sini Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Ini 15 jam, banyak. Kenapa kok banyak? Karena di situ nanti ada praktek, ada mungkin banyak-banyak ya prakteknya ya. Makanya butuh waktu 15 jam. 15 jam. Nah, di sini setelah ini kita bagi-bagi waktunya dengan jumlah sampai 57 jam. Sekarang kita masuk ke bulan-bulannya. Di waktu semester ganjil ini ada berapa bulan? Misalnya mulai dari bulan Juli sudah masuk ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini di waktu alokasi waktu ini di bulan Juli misalnya, di bulan Juli itu kita di minggu terakhir, ini kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Nah, di minggu kelima ini misalnya di minggu kelima atau hampir pergantian bulan ini masuk. Jadi kita aktif, pelajaran aktif di situ sudah masuk dalam alokasi waktu 3 jam. Jadi kita tuliskan di situ 3 jam. Nah, untuk garis-garis berwarna ini garis-garis apa? Oh, untuk garis-garis berwarna ini misalnya ini garis yang warna kuning atau warna yang kuning ini pelajaran tidak aktif. Tapi masuk. Nah, yang warna oranye ini libur semester ya, dan yang warna ini abu-abu ini ada kegiatan lain atau enggak nanti misalnya pergantian belum terlalu aktif juga. Misalnya di sini kan masih ada
apa namanya, kegiatan pengenalan itu ya, sekolah itu. Nah, di sini di minggu pertama sudah masuk 3 jam, berarti kita tulis 3. Terus masuk ke bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus tuh masuk di minggu pertama 3 jam, minggu kedua 3 jam, minggu ketiga 3 jam di bulan Agustus. Nah, kemudian di minggu ke Agustus ini yang minggu keempatnya itu sudah ganti bab. Jadi kita tuliskan sesuai dengan judul di sini. Misalnya meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, kita masukkan di bawahnya karena sudah ganti bab. Di bulan Agustus di minggu yang keempat ini sudah ganti bab. Kita tuliskan di bawahnya. Nah, seterusnya masih ke bulan September, ini meneruskan 3 jam sampai terus itu ya. Di pertengahan bulan September di minggu yang ketiga itu sudah ganti bab lagi. Di bab menghadirkan sholat dalam zikir dalam kehidupan, di sini sudah masuk ke bab selanjutnya, jadi kita tulis di bawahnya lagi. Nah, ini seterusnya hingga nanti masuk ke garis atau dari warna hijau ini masuk ke ujian PTS ya, PTS. Jadi setiap warna hijau ini adalah ujiannya. Nah, ujian ini tidak usah ditulis jamnya, tidak usah. Terus seterusnya sampai Oktober ini seperti itu terus ya, misalnya sampai 3 Desember. Nah, setelah kita isi di situ, di sini kita kasih waktu cadangan. Nanti misalnya dari waktu-waktu itu kita berikan waktu 3 jam apabila ada materi-materi atau praktek-praktek yang belum dilaksanakan. Jadi kita kasih waktu, alokasi waktu cadangan di sini. Misalnya saya memberikan cadangan ini 3 jam. Nah, usahakan dalam jumlah waktu-waktu jam di sini itu ketika dijumlahkan itu nanti dijumlahkan sampai ini totalnya 57 jam. Nah, setelah itu sudah jadi ya. Kita lanjut sini, nanti ada pas, ada warna kuning lagi, ini tidak aktif, terus libur semester. Nah, ini jadi sudah promes dalam waktu 1 semester. Ini mudah ya. Nah, kemudian yang kita harus ketahui juga untuk tanggal-tanggalnya ini, apakah di sini waktu PTS-nya kapan, pasnya kapan, itu dapat diketahui dari mana, atau aktif ndak aktifnya itu kapan. Nah, itu kita lihat di kalender akademik. Nah, ini mulai misalnya di bulan Juli, di minggu terakhir kita mulai aktif nih. Nah, kita harus juga bisa membaca kalender ini. Misalnya di warna kuning ini mungkin hari pertama masuk ya, dan di sini belum aktif. Terus di minggu-minggu Juli terakhir ini kan mulai aktif ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apabila nanti terkena tanggal merah seperti apa? Nah, tanggal merah nanti tinggal sampean warnai aja. Misalnya di sini ya. Ini pas di September minggu ketiga itu kena tanggal merah. Lalu seperti apa membuatnya? Nah, ini bisa Anda warnai saja. Warnai abu-abu seperti ini, abu, dan bisa Anda tulis keterangan di situ hari apa. Misalnya hari karena 17 Agustus. Misalnya seperti itu. Nah, ini nanti bisa Anda geser saja tiganya Anda geser karena di sini misalnya pas Agustus ya. Nah, libur misalnya, atau enggak pas hari-hari apa ya, hari besar apa, libur. Jadi bisa Anda geser ke samping. Lalu jamnya ya kelebihan. Nah, itu bisa nanti sampean taruh di jam cadangan. Yang penting nanti totalnya ketika ditotal semuanya itu 57 jam pelajaran. Nah, ini kalau sampean sambil praktek ini mudah. Tapi kalau sampean cuma ngelihati videonya seperti ini nanti akan kesulitan, karena membuat ini nanti kita harus mencocokkan dengan kalender tahun pelajaran. Jadi kita lihat di minggu ketiga itu misalnya ada tanggal merah enggak, di minggu keempat itu ada tanggal merah apa tidak. Nah, kita melihat di situ. Kalau ada tanggal merah, kita tandai saja tanggal merah. Nah, itu saja ya. Nanti kita tulis juga untuk kepala sekolahnya di sini untuk tanda tangannya, dan Anda yang membuat prosem itu. Nah, sampai tulis di sini nama dan tanda tangannya. Nah, begitu aja untuk tutorial hari ini. Apabila Anda masih bingung dalam membuat prosem, bisa Anda tuliskan di kolom komen untuk bisa saya bantu menjawabnya. Dan jangan lupa ya, di link-link di bawahnya itu, di bawah deskripsi saya itu sudah saya tunjukkan nanti di mana Anda download ATP. Terus template-nya ini nanti saya cantumkan juga. Insya Allah saya cantumkan template untuk ini.
Oke, terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.